Selamat sore, dan Arinda ada yang bisa dibantu. Halo Dinda, ini Zafra. Kalau di kampus nongkrongnya di mana? Dinda kalau di kampus duduk kok, nggak nongkrong. Ampun deh, udah dulu ya Dinda ya. Welcome to Malas Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Kali ini kita akan membahas satu film asal Indonesia yang sangat memorable berjudul 5 cm. Berkisah tentang 5 orang sahabat disatukan dalam sebuah perjalanan penuh perjuangan drama, romansa yang membuat mereka semakin erat. Seperti halnya perjalanan lainnya, selalu dipenuhi batu ganjalan. Ikuti perjalanan mereka let's go, kita mulai filmnya. Pernah nggak kalian sahabatan hampir 10 tahun lamanya? Kisah berawal dari 5 anak muda yang udah bersahabat sejak 10 tahun lalu yang tak pernah melewatkan waktu untuk bersama. Ada Ariel yang manly banget tapi kagok kalau di depan cewek. Aku Indi. Kemudian ada Ian, satu-satunya sahabat yang belum lulus di antara mereka berlima. Ian juga jago main game walau lawannya selalu bocil. Dan lagi, doi doyan makan sama pengoleksi video porno akut. Mas, ada Discovery, yang Explorer, yang hewan-hewan prasejarah. Ada Riani, si paling cantik dari mereka berlima. Riani adalah orang yang perfeksionis, Oke mas, catat. Indomie telur kornetnya 4. 2 pakai keju, 2 enggak. 1 telur setengah matang, yang 3 matang. Yang setengah matang untuk Indomie yang nggak pakai keju ya. Terus roti bakarnya 4. Ada satu lagi, Genta. Genta adalah orang yang penuh mimpi, apalagi tentang kesuksesan. Genta banyak dikagumi wanita, tapi arah pandangannya cuma satu, Riani. Temen Yang terakhir ada Zafran, semanusia puitis yang menganggap dirinya paling keren dari yang lain. Dia juga menyukai musik dan hal-hal berbau seni. Punya band aja nggak jelas, ngetop aja nggak, udah punya the best of. Nggak enak lagi lagu-lagunya. Mama, tunggu dulu, Ma. Dengar nih, Ma. Anakmu bukan anak, adalah putra sang fajar. Yaps, mereka berlima adalah sahabat sehidup semati. Suatu malam mereka memilih nongkrong di rumahnya Ariel. Walau sebenarnya yang semangat nongkrong di rumah Ariel adalah si Zafran. Karena kelemahan Zafran adalah adik Ariel, yaitu Dinda. Inilah Dinda yang membuat seorang Zafran si puitis tak bisa berkata apa-apa. Halo Bang Zafran. dipanggil Bang lagi. Nah, saat mau ke atas, si Zafran melihat Dinda memakai G-string. G-string, plek. Malah semakin halu tuh Zafran. Nak Zafran? G-string tante. Setelah itu mereka nongkrong di taman rumah Ariel. Di situ mereka membicarakan tentang mimpi-mimpi di masa depan. Kemudian si Genta bilang, kalian merasa bosen gak sih sama kita? Gini-gini aja. bahkan mereka ini nggak punya teman yang lain selain mereka berlima aja. Genta pun memiliki ide agar mereka berlima nggak ketemuan dulu. Riani nampak nggak setuju dengan hal itu. Apaan sih? Enggak, gue nggak mau. Sementara Ian nampaknya setuju karena dia mau fokus nyelesain skripsinya yang selama ini belum selesai-selesai. Zafran juga sepertinya setuju untuk mengejar mimpi masing-masing yang belum selesai. Akhirnya walaupun Riani nggak terlalu setuju, ditetapkanlah selama 3 bulan ke depan mereka nggak boleh ketemu, nggak boleh telepon, nggak boleh SMS, nggak boleh ada komunikasi apapun sampai tanggal 14 Agustus atau 3 bulan mendatang. Pokoknya nggak ada komunikasi dengan cara apapun sampai tanggal 14 Agustus. Lama juga tuh. Gue udah ada rencana. Genta pun menetapkan dia udah punya rencana mau dirayakan seperti apa pertemuan kelimanya nanti di tanggal 14 Agustus. Sementara planning mereka mau ngapain di tanggal tersebut akan dikasih tahu Genta pada 7 Agustus atau seminggu sebelum hari H. Yang berarti malam itu adalah malam terakhir mereka saling bertemu, Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Ian terlihat konsultasi pada dosen tentang skripsinya. Namun terlihat dosen gak puas sama sekali dengan hasil kerja Ian. Kamu SD berapa tahun? Tahun, Pak. Emangnya kenapa? Sementara itu si Zafran masih berusaha bikin puisi dan ngedeketin si Dinda. Walaupun emang sulit ya karena si Dinda ini gak peka dan datar banget orangnya kayak gak punya dosa. Dinda lagi ngapain? Lagi telepon. Bang Zafran kok diam? Bahkan jawaban-jawaban Dinda selalu template. Hal ini yang membuat si Zafran agak stres tapi tetap ngebet. Udah dulu ya Dinda ya. Setelah itu si Zafran chatan sama akun anonim di jejaring berbagi pesan di internet tanpa tahu siapa yang dia ajak bicara. Di sana Zafran curhat tentang Dinda, sementara lawan bicaranya juga curhat tentang dia yang suka sama sahabatnya sendiri tapi nggak berani bilang dan kayaknya sahabatnya itu juga nggak ngerespon sama doi. Nah pas mau bilang nama asli mereka, listrik Zafran nggak kuat, Dan ternyata itu adalah Riani ya. Waduh, siapa nih yang dimaksud Riani tentang sahabat yang dia suka?
Di sini Riani mungkin yang paling kangen dengan sahabat-sahabatnya. Dia dan Genta yang sebenarnya sering kerja bareng sekarang jadi nggak sama sekali. Di sisi lain, Ian semakin gencar menyelesaikan skripsinya yang sempat tertunda. Walaupun perjuangan Ian bisa dibilang berat banget ya karena dikejar waktu. Dia nggak patah semangat. Dan satu lagi, Ian ini ngefans banget sama MU bre, dan Happy Salma. Bahkan dia punya mimpi buat nikahin Happy Salma ya, ada-ada aja dah. Dan untungnya Pak dosen suka dengan hasil kerja Ian. Ya ini bagus ya. Kamu lanjut bab 3 ya. Gak ada revisi, Pak. Di rumah, orang tua Ian juga turut bangga dan mereka ini berniat untuk melanjutkan pendidikan Ian ke Manchester setelah semua ini selesai. Dan itu memang impian Ian dari kecil. Untuk hidup di kota tim bola kesayangannya itu, makin semangatlah Ian. Kamu masih mau kan ke Manchester? Iya Pak. Genta semakin fokus ke bisnisnya dan semakin melebarkan sayap. Semua menjadi tak sabar menunggu waktu kelimanya bertemu. Apalagi urusan mereka sendiri saja masih belum selesai, padahal waktu semakin mepet. Terutama si Ian, dia masih kesulitan menyelesaikan skripsinya. Si Ariel sendiri masih berusaha buat bisa ngomong sama cewek bre, walaupun harus deg-degan dan berkeringat, tapi dia berusaha keras. Kamu Indi kan? Iya, kenapa? Bisa ngomong juga. Gua Rial, gue pengen jadi temen lo. Jadi sekarang lagi gugup? Iya. Hingga akhirnya dia berhasil kenalan dan dapat temen cewek yang lumayan asik. Aduh, pakai makan jagung bakar bareng lagi. Di sisi lain, Ian masih kesulitan untuk melengkapi skripsinya tentang SDM. Tapi kuesionernya nggak ada yang mau nerima. Hingga kebetulan dan beruntungnya, Doi bertemu dengan seorang pria yang kesulitan, lalu si Ian membantunya. Dan kebetulan banget ya, dia adalah orang SDM bre. Akhirnya selesailah masalah Ian. Ian pun akhirnya mendapatkan surat untuk sidang skripsi juga. Bahkan saking girangnya, dia sampai nyungsep. Kamu ada masalah apa? Jangan macem-macem kamu sama saya. Dengan surat ini dalam sebuah sidang skripsi. Sidang, Pak. Proyek Genta juga semakin sukses besar. Dan kebetulan itu adalah tanggal 7, di mana itu adalah hari Genta akan bilang kepada 5 sahabatnya akan ketemuan di mana dan bakal ngerayain kayak gimana pertemuan untuk pertama kali selama 3 bulan terakhir itu. Jadi mereka akan ketemuan di stasiun kereta api Senen jam 2 siang. Dan kalau ada acara dari tanggal 14 hingga 20 Agustus harus dibatalin dulu. Mereka juga diharuskan membawa carrier, baju hangat banyak, senter sama baterai, makanan dan snack yang cukup buat 4 hari, kacamata hitam, obat-obatan, sepatu sama sendal. Dan kalau bisa harus olahraga kecil-kecilan dulu terutama buat Ian. Entah mereka mau kemana dan ngapain. Singkat cerita tanggal 14 pun tiba, di mana kelimanya tuh berkumpul kembali setelah 3 bulan di stasiun Senen. Semua nampak excited dan semangat sambil masih penasaran ya apa sebenarnya rencana Genta. Dan ternyata Dinda ikutan bre. Si Zafran pun otomatis keluar tuh puisinya. Cinta memang datang saat cinta membutuhkan cinta. Sementara si Ian masih belum datang, padahal kereta udah mau berangkat. Akhirnya si Genta lah yang nungguin Ian di depan. Sebelum setelah itu Ian pun datang walau harus berlari-lari. Namun akhirnya Ian pun berhasil naik ke kereta bre. Dan di sini mereka masih belum tahu tujuan Genta ya. Yang mereka tahu nanti mereka bakalan turun di Malang aja. Di kereta Zafran terlihat sangat mengagumi keindahan alam Indonesia. Lagi masih sempat-sempatnya si Zafran mesra-mesraan sama si Dinda. Singkat cerita sampailah mereka di Malang. Mereka pun berangkat ke daerah Tumpang, di mana tujuan mereka bre adalah puncak Mahameru. Gokil kan? Bakal seru banget petualangan mereka berenam. Terlihat mereka begitu mengagumi keindahan alam yang disajikan. Puncak itu dan kita semua di sini. Malam pun tiba, di mana mereka mulai petualangan dari desa terakhir Ranupani dan harus mengurus registrasi. Mereka harus tidur cepat karena pagi buta harus melakukan pendakian. Tapi terlihat Ian yang masih belum mau tidur. Dia sebenarnya agak berat ya, apakah dia akan benar-benar berangkat ke Manchester dan meninggalkan sahabat-sahabatnya atau tetap di Indonesia mengubur mimpinya. Pagi pun tiba, pendakian pun dimulai. Tak ada kata lain selain semangat dan kekaguman terhadap alam yang mereka lihat. Walau medan terjal dan menanjak, lelah, letih harus mereka lalui, namun tak ada raut penyesalan sama sekali dari wajah mereka. Formasinya Genta di paling depan dan Ariel menjadi sweeper di paling belakang. Pas break mereka baru menyadari bahwa medan dan waktu yang mereka lalui barusan itu masih belum setengahnya menuju puncak Mahameru. Kita baru sampai nih. 18 jam lagi lah. Udah lama gini kita jalan belum ada apa-apanya nih. Pokoknya kalau ada yang capek bilang ya. Genta pun memberikan instruksi jika ada yang capek harus bilang, gak usah gengsi. Karena kebanyakan pendaki gagal sampai ke puncak disebabkan gengsi bilang kalau dia capek bre.
Formasi pun dirubah, Ariel memimpin di depan sementara si Ganta menjadi sweeper. Di sini Dinda udah mulai punya rasa kayaknya sama si Zafran ya, karena tatapannya ke Zafran ini nggak bisa dibohongin. Terutama Ariel yang tentu nggak akan bisa dibohongin sama Dinda. Siapa dek? Pakai bohong, nggak bakalan bisa diumpetin deh. Lama-lama kepikiran juga. Setuju nggak? Kalau dua-duanya saling sayang, gue mau apa lagi? Mereka selalu dimanjakan dengan pemandangan yang super keren di Mahameru. Lembah dan bukit seolah menyapa mereka dengan indah. Di sini Riani bilang kalau suatu saat dia akan cerita ke suami dan anaknya kalau dia pernah ke tempat seindah itu. Nah pas si Ganta mungkin mau bilang kalau dia sayang sama Riani. Dan emang waktunya pas banget nih. Dinda teriak karena si Zafran tampaknya cedera. Ternyata tumit kaki Zafran lecet parah. Ya wajar aja ya, apalagi ini pertama kalinya bagi Zafran dan kelimanya kecuali si Ganta untuk naik gunung. Setelah itu mereka dihadapkan dengan masalah lainnya, di mana persediaan air telah habis. Karena memang ini pertama buat mereka, sepertinya manajemen logistik terutama air masih belum tertata. Namun Zafran sepertinya melihat sesuatu yang membuatnya terkejut sekaligus senang. Dan bilang kalau permasalahan air mereka telah selesai. Yaps, mereka telah sampai di Ranu Kumbolo. Luar biasa indah. Tak habis kekaguman mereka dengan apa yang alam sajikan di hadapan, seolah bibir tak kuasa mengucap sepatah kata selain tercengang. Di sini Ian meyakinkan Ganta bahwa dia harus mengungkapin perasaannya sama Riani. Walau susah karena posisi mereka terlalu deket sampai nggak bisa dibedain sayang sebagai teman atau lebih dari teman ya. Bilang apaan? Udah jangan bohong sama gue loh. Tuh orangnya. Males gue curhat sama lu. Lah di sini Riani juga curhat sama Ian bahwa dia bilang gak enak jadi cewek gitu, gak bisa ngungkapin langsung. Apalagi yang dia suka itu adalah teman sendiri. Si Ian juga ngeyakinin kalau suka ya ngomong aja gitu. Banyak kok cewek yang ngomong duluan. Gak enaknya jadi cewek. Kalau cewek suka sama orang gak bisa langsung bilang. Kalau zaman sekarang, cewek ngomong duluan juga udah banyak. Di sini Ian ngomong gitu karena dia yakin kalau Riani juga suka sama si Ganta. Perjalanan pun dilanjutkan, mereka pun akan menaiki tanjakan cinta, di mana mitosnya jika mereka berjalan dan terus mikirin orang yang mereka suka, semua itu bakalan terwujud, dengan syarat nggak boleh nengok ke belakang. Zafran duluan bersama Ian. Zafran tentu akan mikirin Dinda ya, sementara Ian tentu saja dia akan mikirin Happy sama. Nah isengnya Ganta, dia manggil Zafran sama Ian, dan mereka noleh. Lah kan syaratnya nggak boleh noleh ke belakang tuh, yang gagal lah akhirnya mereka. Juple, Dut, sampai ketemu di atas ya. Hati-hati tak? Kita nggak boleh nengok ke bawah. Lu sih. Lu. Perjalanan kembali dilanjutkan. Mereka sampai di Kalimati, di mana udara semakin dingin dibarengi hujan abu yang mengharuskan mereka memakai masker. Kalimati kita mulai bisa merasakan hujan abu vulkanik Mahameru. Pasang masker. Setelah dari Kalimati mereka berjumpa dengan para pendaki dan meminta air karena emang persediaan mereka semakin menipis. Mereka juga bertanya jika kena abu vulkanik apakah aman kalau tetap muncak. Kata para pendaki itu sih aman ya bre, karena emang Semeru itu masih aktif. Tadi di Kalimati kita kena debu vulkanik. Kalau mau ke atas bahaya nggak? Itu udah normal, karena Semeru masih aktif. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Bahkan mereka baru berhenti saat malam tiba dan membangun tenda. Diputuskanlah jam 9 mereka harus tidur, tidak ada kompromi karena besok pagi buta mereka harus summit. Dan tentu mereka harus meninggalkan carrier dan benda-benda berat di tenda, karena emang gak memungkinkan untuk dibawa summit. Mereka harus menjaga keseimbangan dan dari dulu emang kayak gitu. Singkat cerita, jam 2 pun mereka bangun. Sebelum memulai perjalanan terberat itu, mereka memutuskan untuk berdoa terlebih dahulu. Di perjalanan, mereka menemukan semacam tulisan yang menandakan bahwa di sana bersemayam salah satu pendaki yang gugur. Di sini mereka semua memahami arti sahabat yang sesungguhnya, untuk saling menjaga dan saling melindungi. Terlebih hari itu bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Dan misi mereka untuk mengibarkan sangsaka merah putih di puncak Mahameru sebentar lagi akan terlaksana. Dengan catatan, mereka harus disiplin. Perjalanan mereka semakin berat dan semakin berat, terlebih debu vulkanik yang mulai banyak. Kini mereka akan mulai benar-benar mendaki di medan yang cukup miring, di mana jika mereka nggak fokus dan tidak mengindahkan peringatan, reruntuhan batu akan menghantam mereka. Kita mulai mendaki. Awas runtuhan batu dari atas. Pendakian serius dimulai. Sementara itu bre, si Ariel terlihat tak ada di barisan dan ketinggalan. Doi ternyata kena hipotermia. Langsunglah kelima temannya memeluk erat Ariel supaya menurunkan damage kedinginannya. Sampai akhirnya Ariel sudah sanggup untuk menginjakkan kakinya kembali. Ayo, jalan lagi. Matahari pun terbit sementara medan semakin berat dan terjal. Namun pemandangan luar biasa tak bisa membohongi mereka, seolah capek tak terasa. Namun batu-batu mulai menggelinding dari atas yang menandakan mereka harus lebih ekstra hati-hati. Sayangnya Ariel,
Dinda dan Ian terkena jatuhan batu bre. Ian kena di kepala sedangkan Dinda kena di telinganya. Namun yang paling parah sepertinya Ian ya, karena dia sampai nggak sadar. Pertolongan pertama dan nafas buatan pun diberikan Ganta. Suasana tegang bercampur sendu sangat terasa. Ian, bangun Ian! Namun akhirnya Ian berhasil selamat. Pendakian pun dilanjutkan, dan tak terasa beberapa langkah lagi mereka akan menginjak puncak tertinggi Pulau Jawa. Dan setelah apa yang terjadi selama pendakian, sampailah mereka bre, puncak tertinggi Jawa 3676 mdpl. Rasa haru dan senang tak bisa mereka sembunyikan. Rasa bangga, kagum, dan semangat menggebu-gebu bertumpah di mata mereka. Betapa indahnya negeri ini, betapa bangganya mereka menjadi bagian dari negeri 1000 surga ini. Bendera merah putih pun dikibarkan dengan perkasanya. Setiap tetes air mata bernilai berlian. Genta, telah mendaki Mahameru bersama sahabat tercinta. Suatu kehormatan juga bagi saya. Dan juga bagi saya Arinda. Semua berawal dari sini, dan saya mencintai negeri indah ini dengan gugusan ribuan pulaunya. Dan setelah itu semua mereka pun turun kemudian menikmati sisa pendakian di Ranukumbolo. Mereka meyakini bahwa di Mahameru bukanlah sekedar perjalanan alami, tapi perjalanan hati. Keindahan Ranukumbolo membuat mereka memutuskan untuk menginap 1 malam lagi di sana bre. Disinilah Ian memutuskan tak jadi berangkat ke Manchester setelah semua yang terjadi. Dia udah makan hasil buminya, minum airnya, menghirup udaranya. Masa nggak ada rasa terima kasihnya, pikir Ian. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Nah disinilah Ganta akhirnya mengungkapkan perasaannya sama Riani. Bertahun-tahun kita temenan, tiba-tiba muncul perasaan baru. Perasaan yang lebih dari cuma teman. Tapi bukan kamu, Tak. Ya Zafran, Tak. Tapi ternyata bukan Ganta yang ada di hati Riani, tapi Zafran. Nah, Zafran pun tak sengaja mendengar semua itu. Riani kemudian memeluk erat Ganta. Riani merasa pertemanan mereka terlalu erat. Gak hanya itu, bahkan Dinda juga mendengarkan hal tersebut. Ternyata selama ini yang Dinda suka itu bukan Zafran, melainkan Ganta. Woilah, woilah. Tapi nampaknya Zafran ini mulai memahami Riani ya bre. Dan kayaknya keduanya ini bakalan bersama. Singkat cerita, perjalanan hati itu udah berakhir cukup lama. Mereka pun satu-satu mulai mempertanggungjawabkan impian masing-masing. Mulai dari Ian yang telah lulus, Genta yang udah punya kantor sendiri, Ariel yang melamar pacarnya, padahal dia yang dulu paling takut cewek ya. Beberapa tahun berlalu, Riani dan Zafran bahkan udah menikah dan memiliki seorang anak namanya Zafran juga. Zafran? Uniknya, si Ian beneran nikah sama Happy Salma dong. Sementara si Genta juga udah mulai deket banget sama si Dinda. Halo Dinda. Filosofi film ini adalah, percayalah dengan 5 cm impian yang ada di depan keningmu. Walaupun terlihat samar, namun hal itu begitu dekat dan tak ada alasan buat kita tak mengejarnya. Film pun berakhir. Nah gimana bre, menginspirasi kan film Indo yang satu ini? Dan ya udah, mungkin sekian aja dari Malas Nonton Full. Sampai jumpa di recap-recap selanjutnya. See you in the next video and bye-bye.